Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Nah, pada video kali ini saya masih akan membahas tentang sastra, dan kali ini tentang multidisiplin sastra. Apa itu multidisiplin sastra? Itu nanti akan saya jelaskan. Sebelum itu, saya akan bercerita tentang novel yang populer pada tahun 80-90-an, yaitu novel yang berjudul Empat Brewok dari Goa Sangreng. Ada yang tahu? Oke, jadi novel ini adalah novel pertama dari serial panjang cerita tentang pendekar sakti Wiro Sableng. Nah, bagaimana ceritanya? Novel ini berlatar di Nusantara pada abad ke-16, pada zaman kerajaan dahulu. Tema umum yang dibawa adalah dunia persilatan. Kisahnya diawali dengan tokoh Suranyali yang sakit hati karena merasa dikhianati oleh perempuan yang ia cintai. Perempuan itu bernama Suci, dan ia telah menikah dengan seorang pemuda bernama Rana Wulang di sebuah desa bernama Jatiwalu. Lantaran sakit hati yang mendalam, rasa cinta Suranyali berubah menjadi benci dan dendam. Ia merupakan seorang pendekar silat dengan ilmu yang tinggi. Bersama dengan anak-anak buahnya, ia menyerbu ke tempat kediaman Rana Wulang. Sebelum itu, ia sudah mengirim anak buahnya, tetapi anak buahnya tak mampu mengalahkan pembantu Rana Wulang, Jarotkarsa. Maka Suranyali pun turun tangan. Pertempuran hebat pun terjadi. Setelah jurus-jurus berlalu, pertempuran dahsyat tersebut menewaskan Jarotkarsa dan Rana Wulang. Dengan keganasannya, Suranyali dan pasukannya membakar rumah kediaman Rana Wulang dan melarikan istri Rana Wulang yang bernama Suci. Tanpa mereka ketahui, di dalam rumah yang terbakar itu ada seorang bayi baru lahir yang terjebak, yang untungnya sempat diselamatkan oleh sosok misterius. 17 tahun berlalu, bayi tersebut sudah tumbuh remaja. Sosok misterius yang menyelamatkannya itu ternyata adalah seorang pendekar sakti kenamaan Sinto Gendeng. Ia mengajari dan melatih bayi tersebut hingga menjadi pendekar hebat dan kini bergelar Wiro Sableng. Setelah 17 tahun masa penggemblengannya di Gunung Gede, Wiro Sableng pun turun gunung. Tugas pertama dari guru Sinto Gendeng adalah memburu Suranyali, bekas murid yang berbelok menjadi pendekar golongan hitam. Selain itu, Wiro juga memburu Suranyali dengan alasan lain, yakni dendam, karena Wiro adalah anak dari Rana Wulang dan Suci yang tewas dibunuh Suranyali. Saat tiba di desa Jatiwalu, Suranyali tidak ada di sana. Yang ada hanyalah permasalahan lain dari sekelompok pendekar jahat bergelar Empat Brewok dari Goa Sangreng yang kerap menciptakan ketakutan pada masyarakat desa. Mereka mengincar anak buah Suranyali, Kalin Ngundil, sebab di masa lalu mereka punya dendam tersendiri karena orang tua dari pemimpin mereka yang bernama Bergola Wungu tewas di tangan Kalin Ngundil. Kini mereka menuntut balas. Sementara Wiro Sableng sambil menjalankan misinya mencari Suranyali, ia turut terlibat dalam permasalahan tersebut. Sebagai pendekar golongan putih, ia juga punya tugas untuk membasmi pendekar jahat seperti Empat Brewok tersebut maupun Kalin Ngundil. Dan begitulah seterusnya cerita itu berlanjut dengan pertempuran-pertempuran yang dahsyat. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu apa itu multidisiplin sastra yang tadi telah saya sebutkan di awal. Multidisiplin adalah cara pandang yang melibatkan dua disiplin tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini adalah disiplin atau teori sastra yang melibatkan teori atau ilmu lain untuk digunakan sebagai pendekatan menganalisis suatu karya sastra. Nah, terkait dengan novel Wiro Sableng tadi, ilmu sastra berkaitan dengan apa pada hal ini? Sebenarnya banyak, tapi yang saya bahas adalah kaitan ilmu sastra dengan unsur psikologi, teori psikologi sastra. Menurut Endaswara pada tahun 2011, teori psikologi sastra adalah pandangan bahwa suatu karya mengandung aktivitas kejiwaan, sebagaimana ilmu psikologi yang mengkaji aspek jiwa, emosi, dan batin manusia. Jika dikaitkan, psikologi sebenarnya berfungsi dalam unsur intrinsik suatu karya sastra novel pada bagian penokohan, untuk membangun aspek kejiwaan dalam tokoh-tokoh yang diceritakan. Nah, kenapa saya mengisahkan novel pendekar silat Wiro Sableng? Apa kaitannya dengan psikologi sastra? Jadi begini, memang tema umum dari novel tersebut adalah dunia persilatan, kejadian-kejadian yang melibatkan pertempuran pendekar-pendekar sakti. Akan tetapi, tema kuat yang benar-benar membangun dan mengaitkan jalan cerita bukanlah hal tersebut. Tema sebenarnya yang bisa kita ambil justru dari sisi psikologi, yaitu dendam. Rasa dendamlah yang membangun hampir semua konflik dalam cerita tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Suranyali menyerang Rana Wulang dan Suci disebabkan dendam karena cintanya tak terbalaskan. Wiro Sableng memburu Suranyali untuk membalas dendam karena orang tuanya dibunuh. Bergola Wungu memburu Kalin Ngundil karena dendam orang tuanya dibunuh. Nilam Suri mencari Empat Brewok dari Goa Sangreng juga karena dendam sebab sebelumnya ia telah dilecehkan. Dan masih banyak lagi.
unsur psikologi dalam novel itu tanpa disadari banyak dan rinci. Jika dianalisis dengan teori psikologi sastra, novel ini telah lengkap mengandung semua unsur psikologi dan jenis-jenis emosi, antara lain sebagai berikut. Emosi positif, rasa gembira, rasa senang, dan ekspresi keceriaan. Itu digambarkan pada karakter Wiro yang gemar bercanda dan memang agak-agak konyol. Kemudian emosi negatif, kemarahan, kesal, sakit hati, caci maki, yang diperlihatkan pada tokoh-tokoh golongan hitam seperti Suranyali, Kalingundil, dan Empat Brewok dari Gua Sangreng. Mereka digambarkan selalu penuh emosi dan amarah. Selanjutnya dendam. Seperti yang dijelaskan tadi, dendam telah membangun cerita ini. 4. Penyesalan. Emosi penyesalan dapat terlihat di karakter Sinto Gendeng, di mana ia menyesal telah mengangkat Suranyali sebagai murid karena ujung-ujungnya Suranyali menjadi manusia yang tidak benar. Selanjutnya rasa ketakutan dan was-was. Itu digambarkan pada kondisi warga biasa di desa yang ketakutan dan tidak tenang karena penjahat-penjahat sakti yang menebar teror ketakutan. Terakhir, trauma mental dan tekanan batin. Kondisi kejiwaan ini dirasakan oleh tokoh Suci, ibu dari Wiro Sableng. Ia menyaksikan suaminya tewas terbunuh, rumahnya terbakar, mengira bayinya ikut tewas, kemudian ia dilarikan hanya untuk dinodai berkali-kali, disiksa secara batin, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kira-kira seperti itulah pendekatan psikologi sastra pada novel Wiro Sableng. Meskipun novel ini sangat erat menceritakan tentang dunia persilatan, tetapi ada unsur psikologi yang secara tersirat diceritakan pada novel tersebut. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.